Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, belakangan ini beredar film dengan judul Kuasa Gelap, buatan dari Indonesia sendiri, yang menceritakan tentang eksorsis dari gereja Katolik, tetapi dibuat oleh anak bangsa, yaitu orang kita sendiri, yaitu orang Indonesia. Yang selama ini mungkin kita menonton eksorsis buatan film Hollywood, tetapi saat ini eksorsis tapi buatan dari anak bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Yang menarik dari film itu, dia ingin mengingatkan kita semua, bahkan menasihati kita semua, jangan pernah menggunakan praktek okultisme, yaitu bekerjasama dengan kuasa gelap. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan bahkan mempraktekkan praktek okultisme, berarti kita membuka celah bagi setan, bagi si jahat untuk masuk dan akhirnya menguasai diri kita. Itu yang saya tangkap dari film tersebut. Kita tidak boleh bersekutu dengan kuasa jahat, tetapi kalau ada masalah, kita mengandalkan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi dalam Kristus Tuhan, Yesus mengusir setan, dan setan sangat takut kepada Yesus. Pertanyaannya, mengapa setan sangat takut kepada Yesus? Karena Yesus berhasil mengalahkan 3 pencobaan di padang gurun karena dia berpuasa pada saat itu. Setan masuk dengan kebutuhan tubuh daging manusia, daging Yesus, dan setan juga masuk dengan menggoda melalui kebutuhan jiwa. Nah, Yesus berhasil mengalahkan kebutuhan daging ketika setan mengatakan, ubahlah batu menjadi roti. Roti berarti makanan, dan makanan adalah kesenangan dan kenikmatan, dan setan sudah menggoda Yesus, dan Yesus berhasil mengalahkan godaan setan. Lalu setan masuk juga dengan godaan yang kedua, jatuhkanlah dirimu, maka para malaikat akan menangkap kakimu. Yesus katakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Seringkali dalam jiwa kita, perasaan, kekhawatiran, ketakutan, itu kadang-kadang itu membuat kita ragu akan penyertaan Tuhan, dan Yesus berhasil mengalahkan itu semua. Yang berikutnya, setan memberikan penglihatan. Semua kerajaan di dunia, harta benda, kalau setan katakan, kalau engkau ingin memiliki ini semua, sembahlah dia. Yesus katakan, hanya kepada Allah lah kita harus menyembah. Karena harta kekayaan membuat kita menjadi sombong, membuat harga diri kita menjadi naik. Oleh karena itu, Yesus berhasil mematahkan itu semua, dan itu adalah kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa itu artinya ingin dihargai, dihormati, dicintai, dan lain-lain sebagainya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, akhirnya setan pun dikalahkan karena setan sangat takut kepada Yesus. Tetapi sayangnya, ketika Yesus mengusir setan, banyak orang mengatakan bahwa Yesus menggunakan kuasa Beelzebul. Setan tidak mungkin menyerang kawanannya sendiri, tetapi setan biasanya itu bersekongkol, bekerja sama untuk menghancurkan pribadi yang dia rasuki. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah seseorang jika tidak pernah berdoa dalam kehidupannya, seseorang yang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, bahkan seringkali menyimpan dendam, benci, marah, dan senantiasa berbuat dosa, dia membuka celah yang begitu besar bagi setan untuk masuk dan menguasainya. Dan itu dikatakan oleh Yesus, seseorang yang misalnya ingin menguasai rumah atau merampok rumah tersebut, dia pasti akan mengikat orang tersebut, baru dia akan bisa merampok. Tetapi kalau dalam diri orang tersebut kuat secara iman, dia seringkali berdoa, dia membangun perisai rohani, dia seringkali juga misalnya dia sakit hati, dia mengampuni orang, dia membangun perisai rohani, sehingga setan pun tidak bisa masuk dan menguasai orang tersebut. Oleh karena itu, jikalau ada orang yang didoakan kerasukan roh jahat atau kerasukan setan, didoakan dan dia dilepaskan, tetapi dalam dirinya masih menyimpan benci, dendam, dan marah, maka itu dia masih membuka pintu luas kepada kuasa gelap untuk menguasai dia kembali. Oleh karena itu, kita diminta untuk berani melepaskan dosa-dosa kita, berani melepaskan segala kebencian dan kemarahan kita, supaya apa? Kita menutup celah bagi kuasa jahat, kita membangun perisai rohani sehingga kuasa jahat tidak bisa menguasai diri kita sendiri.
Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika kita dibaptis, kita diberi kekuatan oleh Tuhan, kita diberi keselamatan, kita diberi terang. Oleh karena itu sebenarnya orang-orang Katolik punya kuasa untuk mengusir yang jahat dalam dirinya. Orang-orang Katolik mempunyai kuasa untuk melepaskan dia dari pengaruh si jahat. Tetapi seringkali karena kita menikmati dosa dan kita juga menyimpan kebencian dan kemarahan, akhirnya bukan lagi kita punya kuasa untuk mengusir hal-hal yang jahat, malah kita bersekutu dan menjadi sarana dan wadah untuk dipakai oleh kuasa jahat untuk menghancurkan diri kita sendiri. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini kita jatuh ke dalam dosa, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh dosa. Saya juga kaget kalau ada yang mengaku dosa dan mengatakan sudah 26 tahun tidak pernah mengaku dosa. Saya sebagai seorang imam, saya kaget bagaimana mungkin engkau bisa memikul bebanmu selama ini, dosa selama ini 26 tahun tidak pernah mengaku dosa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika jatuh dalam dosa, mengaku dosalah dengan kerendahan hatimu. Supaya apa? Supaya engkau tidak dipakai oleh setan untuk menghancurkan dirimu dan menghancurkan orang lain. Jikalau engkau merasa sakit hati dan merasa disakiti oleh orang lain, doakanlah orang tersebut dalam doa pribadimu. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Supaya apa? Supaya engkau pun tidak dipakai sebagai sarana oleh kuasa jahat untuk menghancurkan dirimu dan menghancurkan orang lain. Tuhan sudah memberikan banyak sakramen. Mari kita pakai sakramen-sakramen itu untuk membebaskan diri kita dari kuasa jahat. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.